awalnya penikmat kopi, terus kemudian barusan sempat diungkapkan, saya juga sering tuh ketemu dengan petani-petani di Indonesia, petani kopi khususnya. Apa yang membuat seorang Melanie Subono kemudian terpikir, saya mau ketemu dengan petani, padahal kan menikmati gampang aja di mana aja gitu. Karena pada dasarnya memang gue bekerja sebagai seorang aktivis dan banyak ngelakuin beberapa tahun belakangan ini pembebasan lahan apapun bareng Walhi. Jadi memang kita banyak ketemu langsung gitu loh. Dan saya banyak bekerja juga sama yaitu orang Indonesia asli yang kita lagi berusaha kita lagi berusaha menguatkan industri negara sendiri ketimbang kita beli-beli yang di luar negeri. Import sebetulnya gitu ya? Kan kita punya banyak banget ya kalau kita ngomong kopi lah dalam hal ini gitu. Paling kita coba dampingin aja packaging ini itu. Nah aku akhirnya penasaran gitu gimana orang bule sangat mengetahui dan mengenal bahkan memajang kopi Indonesia kadang-kadang di gerai-gerai mereka. Sementara kita harus ngelewatin beli produk bule itu doang untuk menikmati kopi Indonesia. Akhirnya aku penasaran. Jadi begitu sering turun ke lapangan, pembebasan lahan, ketemu aktivis-aktivis. Akhirnya aku mulai pengen dong dikenalin. Gue pengen tahu dong rasanya langsung. Dan ngopi itu kan emang bukan cuman kenikmatan ngopinya, itu kan kayak sarana banget ya gitu untuk kita ngumpul. Itu kopi Jadi itu satu hal yang gaya hidup gitu. bisa menurut aku ya, dan itu gaya hidup yang sebenarnya nggak kenal kelas. Ya. Kalau kita mau ketemu dari orang yang paling apalah atas sampai ketemu orang Sopir sebelum beca pasar aja. pagi. Iya, sopir Sebelum beca kita aja ke ngumpulnya pasar di pagi Ngopi atau ya? apapun pasti ketemunya ngopi dulu. Jadi akhirnya itu jadi kebiasaan sih, mau ketemu orang paling gampang deketin ngopi bang warung gitu. Tapi namanya kan beda. Kalau di tukang becak biasanya kopinya kopi tubruk namanya. Nah, iya. Kopi Tapi kan bubuk. tetap aja ngopi gitu iya. jadinya. Kalau di sana latte, di sini apa segala macam kan. Rumah sama-sama aja ya, Sama-sama tambahin susu aja. gitu. Iya. Sama aja bilang tubruk pakai susu kental manis sama Iya. ya. Ya. Tapi Pak melihat ini nggak sih, melihat perbedaan gaya orang-orang dengan kopinya itu. Misalnya kalau di orang, let's say orang Sunda atau orang di sini di Jakarta, kalau kopinya kepanasan dipakai piringnya terus kemudian dimasukin. terus Ada juga yang ditutup dulu gayanya, Aku paling enak digigit di balikin, piring kalau gitu. kepanasan gitu. Menemukan hal itu nggak sih, perbedaan-perbedaan gaya mereka minum? Lumayan menemukannya, cuman nggak terlalu banyak ya, apa gue nggak terlalu memperhatikannya, tapi lebih menemukan perbedaan itu sih dia di taste dan dirasa sih sebetulnya. Oke, karena mungkin itu terkait juga dengan soil ya, tanahnya ya, tanah betul, tempat tanahnya ditanam di mana dan- ya. iya, betul. Kesulitan apa sih yang diketemukan oleh seorang Melanie terkait dengan para petani kopi ini? Mereka kadang-kadang kalah dengan industri yang ada di Besar. industri besar. Tapi mungkin kalahnya juga mereka tidak kalah secara rasa, tapi ya itulah kita ngomong geng-geng tengkulak dan ini dan itu yang mempersulit mereka. Dan memang kita kalah di packaging kadang-kadang. Kita ngomong petani yang sangat polos yang ke pasar aja ongkosnya kadang masih susah ya. Kita ngomong gimana caranya mereka bisa bikin ini packaging yang menarik atau ketemu dengan orang yang bisa menghasilkan untuk mereka gitu, bukan lagi orang-orang lokal yang memanfaatkan mereka Jadi doang. buntutnya adalah permodalan dan pemasaran ya. Iya, Dan Tapi itu sebenarnya ada skill yang hilang. mereka untuk beautiful kemudian. ideas gitu, Oke. how to do this Ada sesuatu yang hilang. packaging and stuff. Ada sesuatu yang hilang ketika pasar tradisional itu menjadi pasar modern. Ya. Ketika hubungan personal itu menjadi dalam tanda petik demoralisasi. Ya. Ketika kita ada transaksi di kopi-kopi tradisional, maka ikatan antara pembeli dan penjual itu dia punya bahwa kamu penjual pembeli bukan sekedar transaksional, Iya. tetapi ada hubungan batin. Kalau kamu nikahin anak, saya pasti nyumbang. Iya. Yang saya nyumbangnya itu lebih besar daripada keuntungan yang telah Yang kuberikan dia beli padaku. kopi itu. Iya. Dan kalau ada apa-apa dia akan ada kepedulian. Tapi di pasar modern tidak. Kamu habis beli kopi seberapa That's juta it. pada saya, tabrakan di jalan, lu gue. Artinya bahwa ada yang hilang di situ. Kedua, ada sistem sosialisasi. Karena mohon maaf, seharusnya kopi itu dimaknai bahwa sarana untuk silaturahim. Iya. Selain sebagai gaya Iya, hidup tadi gaya ya. hidup tadi. Bahwa kenyataannya silaturahmi itu akan banyak karena dulu pada awalnya kalau kita mau dari sejarahnya, story-nya itu sebetulnya kopi itu adalah media untuk bagaimana komunitas itu berkumpul, Iya, bagaimana sosialisasi itu ada. Maka di situ sebetulnya akan ada keberkahan rezeki. Karena silaturahmi itu akan berkah rezeki. Yang kedua di situ akan wasohibing karim, bertambah persahabatan. Tapi jangan sampai kopi-kopi modern di kafe-kafe yang terjadi malah kemaksiatan. Mohon maaf. Kadang-kadang dalam tanda petik orang ngopi itu kadang-kadang dengan striptisnya, dengan segala macam misalnya.
berubah dari dulu warung-warung koboi menjadi warung-warung kafe, diskotik dan yang lain-lain. Sebetulnya itu kan sebenarnya ada sejarah yang panjang. Dan yang ketiga sebetulnya disitulah ada social control. Iya. Karena dulu orang ngopi itu sekaligus berbicara tentang kemakmuran satu tempat atau keamanan satu tempat atau Bertukar informasi tentang Iya. keberhasilan ya, Iya, kesuksesan. keberhasilan itu. Bahkan dulu dimanfaatkan oleh Orde Baru, tempat ngumpul orang ngopi itu adalah untuk sosialisasi program pemerintah. Betul. Maka ada kelompok pencapir kalau Anda ingat. Ya, ingat. Jadi kelompok petani dan sekarang mana ada orang begitu. Sosialisasi di diskotik nggak ada orang dengerin itu semua. Sekarang orang ngopi banyak yang Nggak nyari, masuk bukan nyari infonya. kopi, nyari Iya. wifi. Nah, itu juga. Iya, bener-bener. nyari wifi. Tapi wifi. 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 Ya. Apa namanya mencari wifi itu kemudian akhirnya menjadi asik sendiri ya. Iya, dan akhirnya Berkomunikasi dengan orang yang jauh, dengan orang yang dekat malah menjadi jauh gitu Iya. ya. banget. Makanya itu yang harus hilang. Maka seharusnya itu dikembalikan. Aku Kita lagi punya- mencoba bikin itu soalnya, lagi Iya, mencoba betul, bikin betul. itu. Dan Bikin nilai-nilai gimana? itu nilai-nilai agamis, nilai-nilai budaya, nilai-nilai yang sangat-sangat baik sehingga nanti hubungannya itu tidak kering. Ya, betul. Jadi orang kopi itu ada hubungan batin, bukan hanya hubungan fisik kaitan dengan itu, tapi ada hubungan batin. Padahal kopinya basah ya, kok bisa jadi kering ya hubungan batinnya. Iya. Jadi aku juga bingung. Oke. Jadi apa ini program apa barusan? Saya lagi bikin itu, saya lagi Iya, bikin lagi itu. dengan beberapa teman musisi, tapi mungkin musisi yang benar-benar lebih grassroots ya, bukan musisi-musisi. Musisi yang paling seneng kopi itu Iwan Fals. Ya, Iya. saya memanggut aja. Nah, apa namanya, dan pengen bikin sesuatu ala-ala gerai luar negeri itu, tapi dalam bentuk yang mengembalikan ke fungsi awalnya, lebih ke grassroots, lebih mengembalikan awalnya seperti dulu Betul. dalam packaging sedikit lebih modern. Kita gimana pun harus ngikutin perkembangan zaman Iya, kan, betul. tapi Nilai kebersamaan, tapi silaturahminya. sekalian memperkenalkan juga kopi-kopi Indonesia Betul. dalam harga yang lebih murah, dalam packaging yang lebih lucu. Mudah-mudahan itu bisa juga memperkaya jadi satu jalur lah buat petani-petani kopi itu juga gitu, dalam bentuk Saya yang juga punya lebih pengalaman fun. nih, saya pernah ketemu juga dengan petani kopi yang ternyata dia kesulitan untuk mengalami pemasarannya. Tapi nanti kita ceritainnya ya, selain satu ini kami akan kembali tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati.